Tadashi Maeda lahir pada 3 Maret 1898 di Kajiki, Kagoshima, dari keluarga samurai dan meniti karier di Angkatan Laut Kekaisaran Jepang hingga berpangkat Laksamana Muda. Namun, dalam bab paling menentukan sejarah Indonesia, Maeda bukanlah sosok biasa. Ia memainkan peran luar biasa sebagai pengawal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pagi tanggal 16 Agustus 1945, pemuda nasionalis menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan maksud mempercepat proklamasi. Saat situasi tegang itu, Maeda yang menjabat sebagai perwira penghubung Angkatan Laut Jepang mengetahui kondisi tersebut dan merasa simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia memastikan keselamatan Soekarno dan Hatta serta memberikan jaminan agar tidak ada intervensi Jepang dalam proklamasi yang akan dilakukan. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta berkat tindakan Maeda. Keduanya kemudian berkumpul di kediaman Maeda, yang saat itu beliau tidur di lantai atas dan menyusun naskah proklamasi Indonesia. Maeda menyediakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah penting tersebut. Diam-diam, perumusan proklamasi berlangsung di rumah Maeda hingga pagi 17 Agustus 1945 saat Soekarno membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Sejarah mencatat, di balik detik-detik menentukan kemerdekaan Indonesia, ada peran tak terduga dari seorang laksamana Jepang, Tadashi Maeda. Pada 16 Agustus 1945, dalam malam penuh kegelisahan ketika Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Maeda bertindak. Ia menjamin perlindungan bagi kedua tokoh bangsa itu dan memastikan mereka bisa kembali ke Jakarta dengan selamat. Setelah kembali, Soekarno-Hatta menggunakan rumah Maeda sebagai lokasi perumusan teks proklamasi. Di situ, di malam yang sunyi namun syarat harapan, mereka berkutat menulis kalimat kemerdekaan dengan cermat, semata-mata untuk memastikan semangat perjuangan tersampaikan maha jelas. Rumah itu berubah menjadi saksi bisu sebuah pergolakan ide, keyakinan, dan cita-cita sebuah bangsa yang hendak lepas dari penjajahan. Dan pada pagi 17 Agustus 1945, deklarasi kemerdekaan resmi dilantangkan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, menandai awal perjuangan diplomatik dan militer yang berlangsung hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 1949. Menjelang Agustus 1945, situasi di Hindia Belanda, yang kini menjadi Indonesia, berada pada titik kritis. Jepang menyerah kepada sekutu, menciptakan kekosongan kekuasaan. Di saat yang sama, elit pemuda nasionalis khawatir bahwa jika momen ini tak dimanfaatkan segera, sekutu atau Belanda akan kembali menguasai. Pada 16 Agustus, pemuda mendramatisasi situasi dengan menculik Soekarno dan Hatta, berharap memaksa mereka mendeklarasikan kemerdekaan segera. Situasi berubah tegang, apakah mereka tunduk pada tekanan Jepang atau bergerak cepat menyampaikan aspirasi kemerdekaan rakyat. Di tengah ketegangan itu, Maeda muncul sebagai sosok yang menyelamatkan momen bersejarah. Ia meyakinkan bahwa tidak akan ada intervensi militer Jepang dan menjamin keamanan bagi kedua founding fathers. Lewat itu, ia menghadirkan jalan keluar. Proklamasi bisa diformulasikan siang itu juga di rumahnya. Tadashi Maeda lahir dari keluarga samurai pada 3 Maret 1898, meniti karier di Angkatan Laut Jepang hingga menjadi laksamana muda. Berbeda dari sebagian besar komandan militer Jepang yang ketat, Maeda tampak memiliki simpati terhadap aspirasi kemerdekaan koloninya. Setelah serangan bom atom dan kekalahan Jepang tak terelakkan, ia memahami bahwa zaman baru telah tiba. Dalam konteks itulah, Maeda bersikap berbeda. Ketika Soekarno dan Hatta diculik, Maeda membantu mengkoordinasikan pengembalian mereka ke Jakarta dengan aman, memberi jaminan non-intervensi. Keputusannya melibatkan rumahnya sebagai tempat perumusan teks proklamasi adalah tindakan berani. Ia justru menyediakan tempat ini di tengah situasi kacau dan di saat sebagian besar pihak Jepang menentang kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, Maeda terus menjalin kerja sama dengan Indonesia, melalui sektor minyak misalnya.
Dan bahkan pada 1973, ia diundang ke Indonesia untuk menerima bintang jasa Nararia atas jasanya dalam proses proklamasi. Setelah wafat pada 13 Desember 1977, pemerintah Indonesia menyampaikan penghormatan penuh dan menyatakan bahwa namanya akan tertulis dalam Annal Indonesia dengan huruf emas. Malam 16 Agustus 1945 adalah titik kritis peristiwa proklamasi. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah diculik di Rengas Dengklok. Tiga tokoh pergerakan, friksi ideologis, dan tekanan luar semua bertemu dalam satu momen penuh ketegangan. Di tengah suasana genting itu, Maeda membuka pintu rumahnya. Rumah yang sebelum perang bukan tempat perlawanan, melainkan kediaman seorang pejabat Jepang. Ia membiarkan perumusan naskah kemerdekaan dilakukan di ruang tengah rumahnya, sementara ia sendiri tidur di kamar atas. Soekarno menyusun naskah, mungkin dengan ketukan jari gemetar. Peristiwa yang kemudian diikuti oleh pembacaan proklamasi keesokan paginya di Jalan Pegangsaan Timur, menandai lahirnya Republik Indonesia. Keputusan Maeda menyelamatkan momen ini, memfasilitasi tempat, memberikan keamanan, dan meminimalisir intervensi, menjadikannya tokoh yang berdiri di antara gelombang sejarah. Ruang itu kini menjadi museum perumusan naskah proklamasi, saksi bisu malam yang mendebarkan itu. Laksamana Tadashi Maeda dari Angkatan Laut Kekaisaran Jepang bukanlah sekadar komandan militer. Di malam penentuan kemerdekaan Indonesia, ia berani bertindak berlawanan dari garis resmi. Ia menjamin keselamatan Soekarno-Hatta, menyediakan rumahnya untuk merumuskan teks proklamasi, dan memfasilitasi momentum yang mengubah jalannya sejarah. Tindakan itu menegaskan bahwa dalam sejarah, tempat tinggal seorang pejabat kolonial bisa menjadi saksi kelahiran sebuah bangsa. Rumah Maeda kini menjadi museum perumusan naskah proklamasi, monumen keabadian sebuah peristiwa yang sangat menentukan keberlangsungan Republik Indonesia. Maeda kemudian dihormati oleh Indonesia, menerima bintang jasa Nararia, dan bahkan disebut pemerintah Indonesia akan menuliskan namanya dengan huruf emas dalam annal sejarah bangsa.